Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan dharma desana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya. Saya akan memulai pembicaraan kita dengan membacakan kutipan dari Dhammapada yang mestinya berulang-ulang, telah sering kita baca atau kita dengar, yaitu ayat yang ke-223. Teks dalam bahasa Indonesia halaman 119. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. 4 kalimat ini sederhana sekali dan artinya jelas. Cuma jadi persoalan untuk kebanyakan dari kita adalah, apa iya kita bisa mengalahkan kemarahan dengan cinta kasih? Apa iya kejahatan bisa dikalahkan dengan kebajikan? Apa iya kekikiran bisa dikalahkan dengan kemurahan hati? Apa iya kebohongan bisa dikalahkan dengan kejujuran? Ini bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi soalnya menyangkut melaksanakannya sungguh sangat tidak mudah. Kita lebih sering bertemu dengan orang yang mengatakan, dia jahat pada aku balas jahat. Dia pelit sih, aku balas pelit, kan begitu, ya. Dia benci pada aku balas benci. Nah, pada kesempatan ini saya akan bicarakan bukan semuanya, tapi kita akan khususkan dengan soal kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Apa iya kalau orang bohong pada saya mesti balas bohong lagi, atau saya balas jujur? Ada sekelompok anak. Bayangkan kalau kita ikut di tengah kelompok itu, gitu ya. Anak-anak kecil yang mendapatkan sebuah boneka Pinocchio. Semua tahu ya Pinocchio. Pinocchio ini ceritanya sangat populer mengenai boneka kayu yang bisa hidup. Setiap dia bohong, hidungnya tambah panjang. Kalau bohong ketahuan. Kalau kita bohong, apa cepat ketahuan? Sering tidak, kan? Kadang-kadang saya mencoba tahu seseorang itu bohong tidak pada saya. Sering juga gagal, tidak tahu gitu ya. Sekalipun orang yang dekat sehari-harinya bersama kita terus gitu ya, di dalam kantor apa di dalam rumah tangga lah, toh kadang-kadang juga kita bisa ragu, ini sudah bohong apa tidak nih? Main-main tidak nih?
Biasanya kita nggak berpikir jahat, jadi nyebutnya main-main gitu, ya. Dari kecil juga memang kita tahu banyak cerita yang menyangkut bohong dan tidak bohong. Cerita lain misalnya orang terkagum-kagum dengan sang kancil. Sang kancil pinternya dalam cerita itu sering bohong. Tuh, bohong tapi pinter. Nah, kembali kepada Pinocchio. Jadi boneka ini cuma satu. Boleh dipakai bersama-sama untuk bermain. Tapi kalau untuk memiliki, ya nggak bisa untuk disimpan rame-rame juga kan. Mesti salah seorang ditentukan siapa yang berhak menjadi pemiliknya. Lalu anak-anak ini berunding. Kita cari siapa orang yang paling pantas untuk menyimpan boneka ini, untuk memiliki boneka ini. Caranya gimana? Di antara anak, ada yang mungkin adu jotos, adu panco, adu apalah begitu ya. Permainan anak kan banyak. Tapi dalam cerita ini, jadi ini cerita nih. Anak-anak sepakat. Kita adu bohong. Loh, ini cerita boneka tukang bohong. Jadi siapa pemiliknya, dia mesti juara bohong. Semua setuju ya. Lalu masing-masing membual, mendongeng, omong kosong, segala pokoknya yang aneh-aneh bermunculan. Setelah itu mereka bingung sendiri. Juaranya siapa ya? Gitu. Rasanya semua sama bagusnya. Bagus bohongnya gitu. Nah, pada waktu mereka bingung datang seorang guru. Kalau namanya cerita, guru boleh diganti lah. Seorang biksu boleh. Seorang pandita juga boleh lah gitu ya. Tapi saya ambil sekarang seorang guru yang bertanya. Sedang apa kalian di sini? Kami sedang menentukan siapa orang yang berhak memiliki boneka ini, Pak. Kami sedang lomba adu bohong. Siapa yang paling jago, dia memiliki boneka ini. Terus si guru geleng-geleng kepala. Saya heran. Waktu saya seumur kalian, saya tidak pernah sampai berpikir untuk berbohong. Langsung itu semua anak tunjukkan tangannya, bohong katanya. Bapak bohong. Mereka bilang, bapaklah juara bohongnya. Bonekanya diberikan ke si bapak tadi, si guru tadi. Memang cerita, tapi ini menggambarkan sesuatu yang sebetulnya real kita hadapi loh dalam hidup kita sehari-hari. Anak tidak percaya kalau ada orang yang jujur, aku tidak pernah bohong. Kita gimana? Kalau ditanya, Kak Krisnanda jujur? Jujur. Nah, kalau jujur, coba jawablah. Bapak pernah bohong? Saya mesti jawabnya apa? Pernah. Kalau jawabnya tidak, betul-betul deh, bohong lagi tuh. Bohong besar. Anak gak percaya. Lo anak belajar dari orang lain kan? Dari siapa? Mungkin dari orang tuanya, dari orang di sekelilingnya. Persoalannya sekarang banyak orang-orang tua. Ada yang sebetulnya belum tua, cuma dewasa, setengah tua, seperempat tua gitu. Lupa. Kalau yang tua sekali dia udah pikun, maklum lah lupa. Tapi kalau yang belum tua-tua betul, pastinya ingat. Betul kan? Nah, tapi ternyata kebanyakan lupa. Lupa mengenai bagaimana pertama kalinya dia belajar bohong dan melakukan kebohongan. Mau kita coba? Semua tutup matanya, merenung-renung. Pertama kali saya bohong, tahu bohong itu dalam peristiwa apa? Ada ingat?
lupa kok. Nah, kalau diurut-urut kita bisa ingat saat umur berapa sebuah peristiwa yang sangat berkesan sampai sekarang. Itu aja bingung kan? Apa ya gitu. Nah, kalau ada yang bisa menyebut, saya ingat waktu itu saya masuk TK ditinggal oleh mama, saya nangis. Ada yang bisa cerita begitu kan? Pada waktu itu kamu sudah bohong? Nggak tahu. Lupa memang juga. Tapi kalau anak, dia ingat loh. Ini kita lagi tiap hari juga ketemu dengan persoalan bohong, katanya. Dan memang kebohongan itu kita temui kan. Ada peneliti yang khusus meneliti ini. Menyebutkan, memang penelitiannya di Amerika. Bahwa rata-rata orang dalam 1 minggu paling sedikit hasil penelitian dia bohongnya 5 kali. Kebanyakan pukul rata 15 kali dalam 1 minggu. Saya pikir-pikir waktu baca itu ya, malam mau tidur, saya bohong berapa kali ya. Jangan-jangan dalam 1 hari malah saya 5 kali. Lah kenapa? Bohong itu ternyata macam-macam. Ada bohong basa-basi. Kita datang ke rumah orang, sudah makan Pak? Sudah. Padahal belum. Basa-basi kan? Salah tidak sih? Ada anak jatuh, nangis. Kata mamanya, udah jangan nangis. Nggak sakit itu, nggak sakit katanya. Lo anak lagi sakit, dibilangin nggak sakit. Diajar untuk bohong anak itu, ya kan? Udah biasa. Terima telepon, emang lagi sibuk lagi. Bilangin tidak ada. Jadi belum ingkar janji. Kita bilang mau datang jam sekian, nggak taunya udah pas jamnya kita belum nongol. Ya, punya utang nggak ngaku lagi. Nanti ngerembet tuh ternyata dari yang kecil-kecil sampai ke yang besar-besar. Nah, yang besar-besarnya apa? Akhirnya itu tindak kriminal. Orang bisa memalsukan, ya, bisa memfitnah. Fitnah kan bohong juga, ya. Kemudian, ya kalau di dalam dunia bisnis bisa markup harga untuk proyek itu, cari keuntungan dan sebagainya. Kalau dalam 1 hari itu saya baca di koran beritanya banyak. Pernah 1 hari saya baca bohong. Kenapa? Dendeng sapi ditulis sapi asli gitu ya. Apalagi ada halalnya gitu, isinya ternyata ada komponen babi. Bingung juga tuh. Babi rasanya lebih mahal dari sapi. Tapi kok ada yang jual dendeng sapi isinya ada babinya. Ya, bukan cuma dendeng, ada abonnya juga. Kok bisa begitu gitu. Tukang parkir ternyata jadi persoalan. Kenapa? Karcis parkir itu kan kurang diperhatikan oleh orang yang bayar ya. Nah, jadi setorannya juga kacau, negara dirugikan. Itu urusannya apa? Bohong juga. Lalu itu loh waktu kita nyontreng, ternyata bikin ribut sampai sekarang. Kisruh pemilu ini katanya. Kenapa kisruh? Itu ada yang bohong, ada yang curang. Jumlah pemilih bisa bengkak, tapi banyak orang yang nggak dipanggil untuk nyontreng. Namanya nggak masuk di situ. Sementara yang sudah mati, namanya ada. Atau ada yang masih anak, beberapa tahun anak balita, namanya ada, dipanggil untuk nyontreng. Nah, jadi banyak kecurangan-kecurangan seperti gitu, sampai sekarang bikin kita gelisah juga kan? Dan itu ada hubungannya juga ternyata dengan dolar yang udah turun, ditunggu-tunggu, lebih turun, tahu-tahu besoknya naik. Ya. Jadi pengaruhnya akhirnya menjadi sangat besar. Saudara kita
yang mesti ujian. Ujiannya ujian nasional. Oke? Mesti siap menghadapi ujian. Persiapannya apa sih? Maksudnya kan belajar dari dulunya. Tapi rupanya nggak cukup. Jadi mesti pakai doa bersama. Biasanya banyak sekolah, apalagi kalau ada latar belakang agamanya, doa bersama. Gitu. Supaya apa doa bersama? Supaya lulus ujiannya. Kita lagi mau bohongin siapa di situ? Belajar enggak, pengen lulus. Kalau belajarnya bagus, apa masih perlu doa lagi? Ya kan? Kita sedang di situ jujur aja. Ini ada kebohongan di sini. Dan memang sekolah itu nggak dipercaya, guru tidak dipercaya. Sehingga apa? Harus ada ujian nasional dengan segala bentuk pengawasannya. Itu ada jutaan orang loh dilibatkan untuk jadi pengawas, termasuk polisi. Ya bayangin, anak mau ujian diawasi oleh polisi. Kenapa? Guru tidak dipercaya. Anak-anak tadi juga nggak percaya sama guru kan. Ternyata pemerintah juga tidak percaya pada guru. Kalau percaya, lulus tidak lulus tentukan saja oleh sekolah itu, oleh guru itu. Karena tidak percaya, mesti ada ujian nasional. Ujian nasional diselenggarakan juga tidak dipercaya. Kenapa? Orang kepala daerah, pimpinan daerah pun kepengen punya target tercapai supaya disebut provinsinya pendidikannya paling maju, pengennya lulus 100% kan? Jadi semua juga punya tim sukses. Tim sukses mengerjakan apa? Yang tidak jujur kan? Jadi perlu ada pengawas. Oke, pengawas sudah banyak. Kita percaya? Ternyata pengawasnya juga nggak bisa dipercaya. Kenapa begitu? Sementara di sekolah, sejak kecil semua sudah belajar mesti jujur. Nyontek salah. Itu haram tuh nyontek katanya. Kemudian semua belajar pendidikan agama. Ya pasti dong agama mengajarkan jujur. Tapi anak yang jujur mempraktekkan agamanya, nilainya jelek. Anak yang nyontek, tidak jujur kan, nyimpang dari agamanya, nilainya 9. Sementara yang tadi nilainya mungkin 6. Jangan dibilang anak yang nilai 6 agamanya lebih jelek. Dia kurang pinter, kurang lihai saja gitu. Sementara yang 9 banyak yang ternyata curang. Jadi antara yang diajarkan dengan prakteknya nanti bisa berbeda. Sama lah kalau orang tua yang merokok mengajarkan anaknya, kamu jangan merokok ya gitu. Itu namanya penganutan nilai ganda. Contoh yang lain. Pelajaran olahraga. Semua dengar fair play katanya gitu. Bermain jujur. Kalau menang tapinya curang, malu itu. Ya kan? Jadi mendingan kalah tapi bersih. Tapi ternyata prakteknya semua tetap aja mau curang. Sehingga setiap ada pertandingan perlombaan harus saja di situ ada pertikaian. Bayangkan coba kalau itu pertandingan sepak bola, ya, bubarannya berkelahi. Sampai wasit pun bisa bonyok itu, gitu. Dan mereka bangga ada yang namanya bonek. Katanya modal nekat saja gitu. Dia berangkat dari kota yang satu ke kota yang lain, ngelihat yang dijagokannya kalah, berkelahi misalnya. Itu semua nanti menyangkut dengan kecurangan-kecurangan. Nah, jadi akhirnya kita mesti akui sebuah penelitian lain yang menyebutkan bahwa dunia ini tidak bisa dibagi jadi 2. Ini orang yang jujur, ini orang yang tidak jujur. Tidak bisa. Kenapa? Ternyata semua orang pernah tidak jujur. Kalau kita mau jujur kan gitu. Ada tapinya lagi. Tapi orang yang pernah tidak jujur pada satu waktu
belum tentu pada kesempatan lain dia juga tidak jujur. Jadi orang yang dulunya suka bohong, belum tentu dia akan bohong terus loh. Ada waktunya dia jujur. Sementara ada orang yang katanya jujur-jujur, ada waktunya dia tidak jujur. Karena itu nggak bisa dibelah begitu. Orang bisa berubah. Nah, kenapa bisa begitu? Semua terkait dengan kondisi. Ini yang mesti kita pertimbangkan. Kalau begitu, ada yang namanya, kalau kejujuran situasional. Ngikuti keadaan, katanya. Lalu muncul istilah jujur putih. Kadang nggak jujur putih. Jujur putih itu jujur yang dibolehkan, katanya. Ya, ada pembenaran. Kadang-kadang kita ketawa, masa iya sih ada jujur yang dibolehkan, yang tidak jujur yang dibolehkan, gitu. Ya, saya sering ketemu contoh. Pada waktu orang berdana, ada sih memang orang yang senang namanya diumumkan, ya kan? A menyumbang sekian juta, wah bangga. B nyumbang lebih besar lagi, hebat kan gitu ya. Tapi ada yang nama saya jangan disebut-sebut. Tapi dia nyumbang. Jujur nggak itu? Jujur nggak? Nama saya jangan disebut-sebut bahwa saya ikut nyumbang ya. Padahal dia nyumbang. Jujur tidak? Tidak jujur kan? Tapi boleh tidak? Itu loh. Jadi ternyata ada pembenaran. Oke juga nih katanya gitu. Kita ditodong. Ya. Terpaksa. Keluarkan kartu ATM dan sebagainya. Sebutkan PIN-nya. Jujur gak? Kasih tahu. Ya. Yang berhasil lolos tanpa memberitahu PIN-nya dipuji-puji. Hebat. Padahal bohong. Ya kan? Ada lagi masih cerita ditodong. Uang yang di kantongnya udah ketahuan kan? Udah diambil. Tapi dia masih punya nyimpan uang lain loh gitu. Di bungkusan yang dia bawa, kebetulan tidak ikut diambil. Kenapa? Karena dilihat isinya itu cuman, ambillah potongan daging. Dia ke pasar beli daging gitu kan ya. Dibuka daging. Si pencurinya nggak butuh dagingnya gitu, ditinggalkan nggak diambil. Padahal di balik dagingnya itu tuh ada sisa kertasnya, di bungkusan itu masih ada sisa uang pasar, tidak disatukan dengan kantongnya. Jadi waktu si pencurinya itu penodong nanya, mana lagi uangnya? Tidak ada. Padahal masih ada. Bohong tuh, boleh nggak? Udah ada yang ngangguk-ngangguk, boleh. Kemudian waktu si perampok itu mau pergi, yang dirampok bilang, Pak, masa saya ditinggalin begitu aja? Saya perlu uang juga kan? Buat naik bis gitu. Nggak punya uang, habis. Bohong. Tapi si pencuri baik hati juga. Ya deh, nih kasih naik bis. Katanya. Ternyata ada loh yang rupa-rupanya bohong tapi kok dibenarkan. Yang jelas, kalau ada pasien, ya, seorang laki-laki ke tempat saya berobat. Lalu saya tahu, ini sakitnya sakit nakal nih. Lalu istrinya datang, nanya pada saya, Pak dokter, suami saya sakitnya apa? Jawaban saya, kasih tahu. Tidak, namanya bohong. Bohong itu bisa begini loh. Dia membuka kebenaran. Ya kan? Ada fakta, kita tutupi. Itu bohong kan? Ada lagi buka sebagian, dia masih bohong aja kan? Ada lagi pelintir, jungkir balikan, ada, atau dibikin melenceng. Sama-sama semuanya itu kita sebut tidak jujur. Tapi ternyata di antara yang tidak jujur, kok ada yang dapat pembenaran. Nah, dalam agama Buddha, yang namanya
kejujuran itu masuk dalam kelompok sila. Kita tidak boleh berdusta. Tapi ada lagi kejujuran yang digabung dengan yang namanya kebenaran. Namanya saca. Ya, sila ataupun saca sama-sama adalah paramita. Keutamaan kebajikan. Atau keutamaan yang sempurna. Itu mesti kita jaga. Seorang bodhisattva, seorang Buddha, itu selalu akan menjaga yang namanya saca. Lalu sila itu tidak berdiri sendiri. Dia dihubungkan dengan saca. Sama ada satu lagi. Dengan prajna, kebijaksanaan. Jadi, kalau kita mau melaksanakan sesuatu, itu urusannya bukan cuma satu hal. Titik. Sila cuma sila. Titik. Tidak. Kita mesti lihat kaitannya dengan yang lain. Di situ mesti ada yang namanya saca, kebenaran, dan adanya yang disebut prajna. Kalau melengkap, masih ada lagi. Misalnya, cinta kasih. Cinta kasih itu nanti akan berpengaruh. Kita menjadi jujur, tidak jujur, itu nanti dilihat dari motif, alasan, latar belakangnya, niat kitanya apa. Itu yang akan menentukan. Ya. Jadi tidak semata-mata melihat sebuah peristiwanya saja. Kalau gitu, kita mesti punya pegangan tuh untuk menghadapi atau juga untuk menentukan sikap yang pantas, yang namanya betul jujur, jujur sekaligus benar atau tepat, ya. Dan jujur itu bijaksana, jujur itu juga memenuhi unsur cinta kasih. Itu semua mesti dipertimbangkan. Tapi yang paling penting, kita memang paling gampang menilai orang lain. Dia tidak jujur. Paling tidak curiga lah, tidak jujur. Buddha mengingatkan di dalam Anguttara Nikaya 5 halaman 92. Kita tidak bisa membaca pikiran orang. Tetapi kita bisa belajar, ya, dan membuktikan bahwa kita bisa membaca pikiran kita sendiri. Kalau kita jujur dengan pikiran kita akan jujur dengan orang lain. Biasanya begitu, dan sebaliknya. Tidak pernah bisa dipisah. Oh, kita jujur pada orang lain tapi kita bohong pada diri sendiri. Tidak ada itu. Ya. Jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Jadi pada waktu mengatakan kalahkanlah kebohongan dengan kejujuran, itu nomor 1, terapkanlah pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Hasilnya apa? Tentu sebuah ketenangan, kedamaian. Orang yang tidak jujur, dia tidak akan tenang tuh. Ya, nuraninya akan bicara terus, akan menyalahkan terus. Nah, saya mau memberi sebuah contoh. Memang sih setengah cerita ini. Ada seorang tukang roti. Tukang roti membeli gula kelapa dari seorang petani. Beratnya 1 kilo. Setelah dibawa pulang, tukang roti curiga. Apa ini ada 1 kilo nih katanya. Dia timbang. Betul kurang. Kalau kurang, dia cari si petani. Yang dituduh petani itu curang. Si petani kaget. Saya gak berpikir untuk curang. Saya tidak berpikir mau nilep timbangan gitu kan. Dia mengatakan, saya punya timbangan kuno. Mesti ada batu penyeimbang. Tapi saya tidak punya. Jadi saya pakai roti, ya, seberat 1 kilo sebagai penyeimbang.
Gitu. Roti 1 kilonya dia udah punya. Jadi dia tinggal masukkan gula 1 kilo dong. Mestinya kan oke kan. Nah gula itu yang saya jual tadi. Lalu rotinya dari mana? Roti dari si tukang roti tadi. Jadi kalau kita tidak jujur, nanti akibatnya akan kembali ke kita sendiri. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, dipersilakan. Ada yang lisan? Tidak ada. Jadi langsung ya, saya tanggapi ini yang tertulis. Suatu ucapan dapat dikatakan berbohong apabila atau persyaratannya apa? Ya, ini pertanyaan bagus untuk membuka pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi nanti. Menurut Abhidharma, yang namanya dusta harus memenuhi 4 unsur. Pertama, itu ada yang tidak benar, sesuatu yang tidak benar, ya, menyimpang dari kebenaran. Kedua, itu disampaikan dengan niat, jadi ada niatnya. Lalu karena disampaikan kan ada yang dilakukan kan, dilakukan. Kemudian yang keempat, ada orang pihak lain yang menerima itu, sekalipun orang itu tahu itu bohong loh. Jadi kita mengucapkan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran dengan niat, ya kan, dilakukan itu, lalu didengar oleh orang yang kebetulan tidak percaya pada kita, tetap itu pun bohong. Apalagi kalau orang itu termakan sehingga kena dibodohi, ya, jadi salah, jadi menderita karena kita. Nah, kemudian mengenai jujur putih itu baik atau buruk. Dalam agama Buddha kita tidak pernah menentukan sesuatu itu atas dasar satu aspek hitam putih. Semua hal itu terjadi dari paduan bersyarat, ya kan? Sebuah peristiwa karena gabungan. Apa yang kita kerjakan yang disebut bohong misalnya, itu pasti jelek. Setiap bohong berbeda dari fakta pasti jelek. Tapi kenapa jadi disebut putih? Gitu. Nah kita lihat putih itu betul-betul putih, ya, atau putih yang diputih-putihkan. Ini beda loh. Kalau itu betul-betul putih, saya kasih contoh. Misalnya yang dilakukan oleh Buddha sendiri. Ada seorang pemuda Yasa itu menemui Buddha dengan hati yang gelisah. Lalu kata Buddha, kesinilah aku akan mengajarmu, katanya. Yasa itu diajak bicara. Pada waktu itu kemudian menyusul ayahnya Yasa yang ngejar mencari anaknya. Lalu oleh Buddha, Yasa dibikin tidak kelihatan oleh si ayah. Si ayah bertanya kepada Buddha, Bante, apa melihat anak saya? Kemudian Buddhanya mengatakan, sini duduklah kita bicara, katanya gitu. Barangkali nanti kamu bisa akan melihat anak kamu. Bohong gak itu? Kalau kita, ya, sebagai umat akan mengatakan Buddha mana bisa bohong, pasti itu bukan bohong. Betul? Tapi kalau kita jadi orang yang mencari Yasa, lalu dijawab dengan cara tadi, di hati kita sudah muncul apa? Perasaan, wah ini tidak jujur nih. Gitu kan? Nah, setelah diajak bicara ayah Yasa, kemudian dia mencapai tahapan tertentu gitu ya. Lalu Buddha memperlihatkan Yasanya. Jadi ayahnya bisa melihat lagi Yasa yang ternyata ada di sebelah Buddha, tadinya nggak kelihatan. Ini namanya apa? Bohong.
Tidak jujur. Ada yang menilai begitu. Tapi ternyata di sini disebut sebagai sebuah cara yang disebut upaya kausalia. Sebuah strategi teknik untuk menuntun seseorang mencapai sebuah tujuan yang baik. Ya, ini yang disebut kita tidak bisa melihat sebuah peristiwa berdiri sendiri, tapi di sana ada hubungannya dengan apa? Dengan yang namanya saja kebenaran. Ada sesuatu yang mau diungkapkan tapi waktunya belum, jadi ditunda, ya. Kemudian ada yang namanya pasna, kebijaksanaan, dan belas kasih. Karena maksudnya mau menuntun, mengubah nasib seseorang. Contoh yang sederhana, misalnya yang lain ya, contoh yang lain. Ada rumah terbakar. Kemudian orang tuanya berteriak manggil anak supaya keluar dari rumah. Teriakannya bukan rumah kebakaran. Karena kalau diteriakin kebakaran, anak bisa panik, malah akhirnya celaka, gitu kan? Teriakannya apa? Papa pulang membawa mainan. Wah, anak-anak cepat kan ngejar mainan, keluar, nemui papahnya. Setelah sampai di luar, dia baru lihat, wah, rumah terbakar. Papanya bohong. Nah, ini kita sebut jadinya kan bohong putih gitu ya. Tapi sebetulnya karena ada unsur lain. Ada pertimbangan lain. Di situ ada faktor kebijaksanaan dan sebagainya yang mendampingi ya sebuah perbuatan. Jadi bukan berdiri sendiri. Kemudian bagaimana caranya bisa selalu sabar dalam segala hal? Yang pertama mesti latihan dulu. Sabar perlu latihan. Tapi latihannya itu mesti di tempat ya. Kadang-kadang ada orang saya latihan sabar, pergi retret 1 bulan di hutan. Sabar dia, nggak punya masalah, tenang saja. Begitu pulang sampai di rumah, rumahnya terkunci ya. Kosong, semuanya sedang keluar. Dia nungguin, nggak ada yang buka pintu. Hilang kesabarannya juga. Jadi sabar itu mesti di tempat langsung. Itu dipraktekkan. Lewat latihan. Nah, cerita sabar memang panjang, saya akan cerita semua, tapi sebagai pengantar supaya bisa sabar, kita mengamati segala sesuatu itu secara lebih mendalam. Memang dalam agama Buddha kita pakai istilah sebagaimana apa adanya, gitu. Jangan masuk dulu emosi, ya kita pertimbangkan semuanya. Kemudian saya ingin tanya apa yang harus saya lakukan bila kita bekerja dalam satu kantor dan harus berhadapan dengan orang yang sentimen pada kita, lalu orang tersebut manajer kita sendiri. Kalau nasib tergantung manajer, mau apa lagi? Sebelum kita mengubah orang lain, kita mesti mengubah diri kita sendiri. Apa saya mesti berhenti? Padahal saya harus membantu keuangan keluarga. Kalau emosi terus berhenti, namanya jadi bodoh sendiri. Padahal yang menggaji bukan manajer. Betul kan? Pada waktu kita berhadapan dengan satu orang, kita mesti ingat orang itu juga akan berhadapan dengan orang lain. Apalagi di dalam sebuah kantor. Jadi kita mesti punya teman. Gitu. Kalau hubungan kita tidak baik dengan satu orang, baiknya dengan 100 orang. Yang satu nggak ada apa-apanya. Ya, itu mesti kita ingat. Kemudian dalam hubungan kerja, manajer ada atasannya lagi. Bagaimana atasannya itu melihat kita? Itu penting. Kalau ternyata ya, di mata orang lain juga kita jelek, kita nggak akan bisa mengubah nasib kita. Ya. Jadi mengubah diri sendiri dulu. Kita cari introspeksi kekurangan saya apa. Kemudian kami sebagai orang tua ingin menyekolahkan anak. Kebetulan sekolah yang kami pilih mengajarkan agama lain sebagai mata pelajarannya. Tidak ada mata pelajaran agama Buddha. Ibu bapak bisa minta. Mesti berani minta. Gitu. Kalau nggak berani namanya tidak jujur. Ya kan? Bagaimana cara kita sebagai orang tua agar anak kita dapat memegang agama Buddha, tidak pindah ke agama lain, tidak terpengaruh? Caranya,
kita mesti bisa mendidik lebih dari orang lain. Saya sering kecewa karena anak belajar agama Buddha ternyata bukan dari keluarganya, bukan dari orang tuanya. Semestinya dari orang tuanya. Dititipi di sekolah berapa jam sih? Ya kan mestinya lebih banyak di rumah. Tapi kalau kita tidak punya keberanian, jangan sekolahkan anak di sekolah Kristen, di sekolah agama lain. Jangan. Ya. Jika seorang berusaha untuk jujur atas kebohongan yang ia lakukan sebagai pihak yang dibohongi, apa yang harus kita lakukan? Kita dibohongi, ya kan? Kita bisa konfirmasi. Kok saya taunya begini, tidak cocok loh dengan itu. Jangan langsung menyalahkan, kamu bohongin saya ya. Kata-kata itu jangan diucapkan, ya. Kita cuma ungkapkan faktanya saja. Khususnya jika kita orang yang tipe orang yang emosi, gampang meledak. Karena dibohongin meledak. Jadi pas waktu dibohongin, tarik napas panjang dulu, kemudian berpikir, wah jangan-jangan nih dulu aku suka bohong, sekarang kena dibohongin orang. Gitu. Sadar dulu gitu. Ya. Menurut hukum, menjaga kerahasiaan dokter itu dibenarkan. Ya. Apakah berbohong dengan menjaga rahasia kedokteran bisa dibenarkan menurut hukum? Menurut agama Buddha sekarang gitu. Begini loh. Bohong itu dimulai dari niat ya. Niat lakukan. Kemudian terkait juga nanti kita mesti mempertimbangkan sebab dan akibat. Jadi ini akan menyangkut ke pertimbangan etis. Pada waktu kita memilih sesuatu baik atau buruk, pertimbangkanlah selain niat, sebab dan akibat. Kalau ternyata akibatnya malah jadi jelek, ya, itu hindarkan. Hindarkan itu gimana? Bisa dalam sikap diam. Bisa dalam sikap menunda. Nah, menunda ini yang dilakukan oleh Buddha. Misalnya ada seorang istri raja yang meninggal kemudian perginya ke neraka. Lalu orang bertanya, suaminya bertanya, istri saya kemana nih perginya? Dilahirkan di mana dia? Buddha tidak jawab. Tunggu setelah sekian lama baru dijawab. Kenapa? Ternyata sebelum dia pergi ke surga, nyimpang ke neraka dulu gitu. Jadi setelah selesai neraka terus ke surga kan? Pas waktu ke surga baru dikasih tahu istrimu sekarang ada di surga. Pas waktu di neraka jangan kasih tahu dulu. Jelas kan? Kadang-kadang kita mau mengucapkan sesuatu yang benar itu melihat waktu. Terus tepat atau tidak. Jangan misalnya sudah jelas ya bahwa kalau orang pasti akan mati. Cerita mati dibawa waktu di pesta perkawinan. Misalnya. Atau di pesta ulang tahun dan sebagainya. Terus kita bicara bahwa orang pasti mati. Benar itu, tidak salah. Tapi suasananya kan tidak cocok kan. Jadi jujur tapi tidak benar itu namanya. Gitu. Kita mesti mengucapkannya di tempat yang benar. Jadi bisa ditunda. Ya. Kalau kita lihat ini akibatnya akan jadi jelek. Kemudian apakah hukum karma berlaku pada situasi ini juga? Karma itu bukan matematis ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan. Karma itu menyangkut sesuatu yang ada hubungannya dengan waktu lalu dan waktu yang sekarang. Jadi cerita buah tuh ya, itu ada lagi waktu yang akan datang. Kemudian semuanya nggak berdiri sendiri. Itu berhubungan dengan berbagai aspek. Sehingga kita tidak bisa meramalkan bahwa wah dia sudah membunuh orang pasti ke neraka. Tidak bisa. Angulimala sudah membunuh 999 orang. Mestinya kemana dia pergi? Ya mula-mula ke penjara. Terus hukum gantung, begitu kan?
atau udah mati mesti ke neraka. Kok semuanya tidak dijalani? Lewat itu semuanya. Anggulimala menjadi al-haq, malah mencapai nirwana. Bypass itu langsung. Padahal waktu mula-mula orang melihat pembunuh, pasti dia masuk neraka. Nyatanya tidak. Ya. Kemudian pertanyaan lainnya, apakah dengan kejujuran pada sekarang ini kita bisa bertahan hidup? Itulah orang yang tidak jujur tuh alasannya ya, justru saya tidak jujur mencegah penderitaan. Kalau jujur saya menderita katanya. Tapi kita suka lupa melihat penderitaan itu di masa sekarang, tapi kita tidak melihat ke masa depan. Tahu-tahu mau menghindari penderitaan lah sekarang cuma untuk beberapa hari, nanti menderitanya kemudian untuk bertahun-tahun. Kita mesti hati-hati. Ada lagi dia tidak jujur, alasannya ya untuk menyenangkan orang lain. Apa salah saya membuat orang lain senang? Misalnya ya. Atau untuk melindungi saya sendiri, juga melindungi orang lain. Alasan itu banyak untuk pembenaran. Tapi kita mesti ingat, semua perbuatan akan punya akibat. Kalau tidak didampingi dengan kebaikan yang lain, itu akan jadi jelek. Tidak jujur, pasti akibatnya jelek. Kecuali didampingi dengan perbuatan yang lain. Contoh yang saya sebut tadi, ada kebijaksanaan, ada cinta kasih ya dan sebagainya. Jadi didampingi dengan unsur-unsur lain sehingga akibat jeleknya bisa tertunda atau malah tidak timbul. Jadi kita mesti bisa untuk melatih diri kita. Tidak bisa jujur 100%. Loh, masih bisa jujur 80. Itu jangan kepala udah deh 0% gitu. Jangan. Ya, kita akan berusaha selalu melatih diri kita. Sampai pun pebisnis, pedagang. Banyak orang berpikir kalau orang bisnis dagang pasti tidak jujur. Kenapa? Dia suka ngomong misalnya, modalnya saya saja sudah lebih dari ini. Loh, kalau dia mau jadi orang jujur, jangan ngomong yang begitu dong. Ya kan? Simpan saja sendiri. Jadi diam, nggak usah disebutkan modalnya. Tapi dia boleh bilang, untung saya jadi sedikit dong. Itu kalau jujur. Apa terus perusahaannya akan merosot atau bangkrut kalau dia mengatakan seperti tadi? Suatu hal yang jujur. Kalau menurut saya, malah dia lebih dipercaya. Ya. Jadi mesti berani hidup dengan kejujuran. Dalam sebuah majalah Buddhis ada sebuah kalimat sebagai berikut. Setiap minggu di kompleks perumahan X, kelompok umat Buddha mengadakan pengajian. Dan lalu mengundang Bante untuk mengadakan diskusi Dharma. Mungkin maksud pengajian di sini adalah baca parita. Kalau menurut Bapak, apakah istilah ngaji boleh dipakai untuk menggantikan istilah baca parita? Karena kawan saya yang muslim setelah membaca majalah tersebut juga bingung kok umat Buddha mengadakan pengajian. Yang mula-mula mengaji itu bukannya umat agama lain, tapi umat Buddha. Mengaji itu artinya membaca ajian. Ajian itu bahasa lain dari mantra. Mantra bahasa lain dari parita. Ngerti nggak? Jadi bahasa lokal di Jawa dalam bahasa Indonesia disedot dari situ ya bahasanya. Dulu orang taunya kalau umat Buddha kumpul dia baca ajian. Ada yang menerjemahkan ajian jadi jampe gitu ya. Mantra. Maksudnya itu. Kemudian masuk agama lain istilah tadi dipakai. Ngaji. Gitu. Emang dia baca ajian? Tidak. Lain. Bacanya lain. Banyak terminologi yang asalnya dari agama Buddha dipakai sekarang oleh agama lain. Dan kita kehilangan itu. Terus kita mau rebut kembali. Mau pakai itu sering jadi bahan tertawaan lagi. Begitu mendengar istilah pendeta, orang berpikirnya itu mah agamanya agama Kristen gitu. Ya kan?
Lah kata pandita itu asalnya dari mana? Dulunya kan dari agama Buddha, ya kan? Jadi banyak istilah yang asalnya agama Buddha diambil agama lain. Sampai pun kata agama. Dari mana kata agama? Orang sekarang dengan beraninya mengatakan agama Buddha bukan agama. Ada yang bilang begitu. Itu sih bukan agama. Itu filsafat misalnya gitu. Salah. Kalau tidak ada agama Buddha di Indonesia dulunya, tidak ada kata agama yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Jadi dulu waktu zaman Sriwijaya sampai ke Majapahit, orang taunya kitab suci agama Buddha itu adalah kitab agama. Namanya agama. Sayangnya kitab agama yang berbahasa Sanskerta sekarang sudah tidak ada. Ada terjemahnya dalam bahasa Mandarin. Agama ini ada Madhyama agama. Ya, ternyata itu sama dengan Majjhima Nikaya dalam bahasa Palinya. Ada Ekotaragama. Ekotara agama, ya. Itu Anguttara Nikaya. Ada Samyukta agama. Jadi Samyukta agama dalam bahasa Palinya itu Samyutta Nikaya. Ada lagi Dirga agama. Nah, kitab agama yang dikenal itu ada 4 kelompok. Nikaya ada 5. Pertanyaannya, loh, kalau ini padanan, kenapa Nikaya itu 5? Ternyata Nikaya itu kelebihan 1. Kudaka Nikaya itu ditulis belakangan. Jadi kitab Pali ada yang ditulis belakangan. Nah, itu membuka kesadaran kita, loh, orang-orang sekarang pakai sebuah istilah yang asalnya datang dari agama Buddha, tapi malah dianggap kalau sekarang dipakai oleh kita ngambil punya orang lain. Itu lucu. Dan memang ada sementara agama yang senang mengklaim kalau kata itu sudah dipakai oleh dia tidak boleh dipakai oleh orang lain. Ada, ya. Tapi kalau kita yang lebih pintar, belajar lebih banyak dari kesejarahan, kita mesti tahu ujung-ujungnya ternyata ada hubungannya dengan agama Buddha. Jadi untuk yang Muslim dikasih tahu, mengaji itu artinya membaca kajian. Kajian itu di dalam agamamu apa? Itu tidak ada. Yang ada dalam agama Buddha, dia itu mantra atau parita. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak berbohong dan bagaimana caranya menghilangkan lupa ingatan atau pelupa. Kadang-kadang kita bukannya pengen ingat terus loh, malah banyak orang yang pengen bisa lupa. Kalau ada penderitaan diingat-ingat terus gimana? Ya kan? Sesuatu yang tidak enak jadi ganjalan hati, masa mau diingat-ingat terus? Kebencian, masa mau diingat-ingat terus? Baguslah bisa lupa. Ya, nah, jadi kalau mau belajar dari saya untuk menghilangkan supaya tidak lupa, kalau dokter gitu, itu pasti ceritanya cerita bukan dari aspek agama. Gitu. Misalnya supaya tidak lupa, bikin catatan, ya, sambil mengerjakan sesuatu, gitu ya. Itu kita mesti berkata di dalam hati, mengulang. Mengulang itu membuat kita tidak lupa. Misalnya. Atau ini makan obat. Sekarang kan ada obat yang dijual katanya supaya lebih cepat ingat. Lebih tahan ingat gitu ya. Anak belajar jadi pinter katanya gitu. Lalu bagaimana? Kalau dari aspek agama Buddha. Itu memang latihan. Latihannya meditasi. Latihan meditasi itu membuat kita lebih terkendali, lebih bisa menjaga diri kita sampai juga untuk tidak bohong. Kemudian kita bisa ingat kuatan, ya kadang-kadang udah belajar masih lupa, tapi kalau tidak belajar, dia sudah bisa lebih lupa lagi. Kita mesti ingat tuh, ya sudah latihan meditasi masih lupa, iya. Kalau dia nggak latihan, lebih payah lagi lupanya. Ya. Nah, dalam meditasi kita belajar menyangkut sebuah istilah yang populer, kesadaran.
Jadi kita menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya, apa gerak-gerik tubuh kita ini, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di luar diri kita, semua bentuknya memang latihan. Ini jawaban dari saya. Mudah-mudahan ya, karena semuanya terbatas ya. Kalau nanti ada yang mau disambung lagi, silakan pada kesempatan lain diajukan. Tapi untuk yang sekarang, saya harapkan mudah-mudahan cukup memadai. Terima kasih atas perhatian dari saudara sekalian. Kita akhiri sampai di sini. Dengan memuji Buddha, Dharma, Sangha. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai segala sesuatu yang telah kita pelajari. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.